Halo semuanya, selamat sore. Saya Hendy Wijaya. Kali ini saya akan memberikan satu pengajaran atau didaskarya yang saya beri judul tentang Natural, Flesh, and Spiritual Man. Video kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Nah, video atau bagian yang pertama ini saya akan membahas tentang Natural Man atau manusia alamiah. Nah, kalau dalam bahasa Yunani adalah Sukikos Anthropos. Nah, seperti apa manusia alamiah itu? Nah, kita akan mempelajarinya pada bagian ini. Nah, data yang akan saya ambil ketika kita membahas tentang manusia ini diambil dari 1 Korintus 2:14, Yakobus 3:15, Yudas 1:19. Nah, 3 ayat ini menjadi 3 ayat dasar untuk membahas tentang antropologi atau tentang manusia. Nah, di dalam Alkitab ada 3 istilah ya yang digunakan tentang antropologi atau tentang manusia dalam kaitannya itu dengan sifat atau natur manusia sebagai gambar dan rupa Allah, yaitu ada natural man, ada man of flesh, dan spiritual man, atau ada manusia alamiah, manusia daging atau duniawi, dan manusia spiritual atau rohani. Ya, kalau dalam bahasa aslinya atau Yunani yaitu Sukikos Anthropos, Psychoanthropos, dan Pneumatikos Anthropos. Jadi ada 3 jenis atau 3 macam manusia berdasarkan sifat atau natur manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, 3 istilah ini dicatat oleh Rasul Paulus ya di dalam surat-suratnya, misalnya dalam 1 Korintus, dalam surat Roma, kemudian dalam surat Galatia, kemudian ada Rasul Yakobus juga mencatat, dan Rasul Yudas. Nah, saudara-saudara, pada bagian pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan Sukikos Anthropos atau manusia alamiah. Nah, Alkitab membedakan bahwa manusia itu ada yang sifatnya adalah sifat natural, alamiah. Tetapi ada juga yang sifatnya daging, sifatnya spiritual. Nah, ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, ya, maka manusia itu tidak lagi dibedakan menjadi 3, ya, tetapi dibedakan menjadi 2, yaitu believers dan non-believers. Orang percaya dan disebut sebagai manusia baru, dan orang non percaya atau manusia yang belum lahir baru atau manusia lama. Jadi ada manusia baru dan manusia lama menurut imannya. Nah, sedangkan menurut sifat atau naturalnya bisa dibedakan menjadi 3, yaitu alamiah, duniawi, dan spiritual. Nah, di dalam manusia baru atau believers, orang-orang percaya, itu terdiri dari sifat atau natur yaitu 2. Yaitu yang pertama adalah manusia duniawi atau daging dan manusia spiritual. Sedangkan orang-orang yang belum percaya atau non-believers, ya manusia lama, itu terdiri atas manusia alamiah dan manusia daging atau manusia duniawi, man of flesh. Nah, seperti apa manusia alamiah? Kali ini kita akan membahas ya. Sukikos Anthropos atau manusia alamiah adalah manusia yang hidupnya ada pada level kemampuan manusia alamiah, natural human ability. Apa kata Alkitab tentang kemampuan manusia alamiah ini? Sukikos Anthropos adalah manusia alamiah yang tidak menerima hal-hal yang berasal dari roh Allah. Karena bagi mereka hal-hal tersebut adalah satu kebodohan dan mereka tidak dapat memahaminya sebab hal-hal tersebut hanya bisa dinilai secara rohani. Jadi kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-14, ya dikatakan bahwa ini adalah mereka tidak bisa menerima hal-hal yang berasal dari Roh Kudus, ya. Sebab bagi mereka hal-hal itu adalah satu kebodohan, gitu. Mereka tidak hidup sehingga mereka tidak hidup seturut dengan Roh Kudus, sehingga sifatnya adalah duniawi, artinya menurut hawa nafsu mereka dan pemecah belah. Jadi kehidupan manusia alamiah itu masih terikat kepada hal-hal duniawi. Mereka tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya, dalam Yudas 1 ayat 18 dan 19. Dan hikmat yang mereka gunakan adalah hikmat dari dunia, penuh nafsu, dan setan-setan. Di dalam Yakobus 3,
alamiah adalah mereka yang masih hidup terikat kepada hal-hal duniawi, sehingga mereka tidak memiliki roh Allah di dalamnya, sehingga akibatnya mereka tidak memiliki kasih. Yang ada di dalamnya adalah hikmat dari dunia, nafsu, dan setan-setan. Hikmat mereka adalah kebodohan bagi Allah. Dalam 1 Korintus 3 ayat 19, 1 Korintus 1 ayat 20. Sebab mereka menolak Kristus yang adalah kekuatan dan hikmat Allah. Ya, hikmat mereka berasal dari dunia, nafsu, dan setan-setan, bukan hikmat dari Allah. Inilah penyebab mereka tidak menerima hal-hal yang bisa bersifat rohani. Hati mereka menolak Kristus dan menganggap Kristus adalah kebodohan, bukan hikmat dari Allah. Mereka tidak bisa mengerti firman Kristus, Yohanes 8:43. Mereka yang menolak Kristus adalah ibarat seperti orang sehat yang berdosa. Nah, Anthony Coniaris menuliskan, let a man go to psychiatrist, but what can he become? A justice sinner. Ya, let a man go to physician, and what can he become? A healthy sinner. Jadi kalau ada kita yang pergi ke psikiatris, kita adalah orang berdosa yang adjusted, yang menyesuaikan diri. Jadi kalau kita pergi ke dokter, kita adalah orang sehat yang berdosa. Let a man achieve well, and what does he become? Katakanlah kita memiliki kekayaan. Apa yang kita miliki? Yang kita miliki adalah affluent sinner. But let him go to sincere repentance and faith to the foot of the cross. And what does he become? Kalau kita pergi kepada salib Kristus, maka kita menjadi a new creature in Jesus Christ, manusia baru di dalam Kristus. Ya, diampuni, diperdamaikan, with meaning and purpose in his life on the way to heaven, dan memiliki makna hidup untuk menuju kepada kerajaan surga. Nah, manusia sukikos harus dilahirkan kembali dalam Kristus, menjadi manusia baru. Anthony Coniaris menjelaskan bagaimana seseorang menjadi ciptaan baru. Dan jawabannya adalah, if any man be in Christ, jika seseorang hidup di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Itu dimulai dengan lahir baru di dalam Kristus. Ya, di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, dari air dan roh, dia tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, kelahiran baru inilah yang kita berikan, yang kita dapatkan di dalam baptisan. Ya, jadi ada garis keturunan atau generasi yang ditransfer dari Adam lama menuju kepada Adam yang baru, yaitu Kristus itu sendiri. Jadi generasinya kita berpindah dari generasi Adam lama masuk kepada generasi Kristus atau Adam yang baru. Ya, hidup found a new origin, menjadi sumber yang baru, permulaan yang baru, keturunan yang baru karena di dalam kelahiran baru itu. The blood of Jesus now flows in our very vein through the Eucharist. Nah, darah Yesus mengalir ke dalam tubuh kita, ya, melalui Eukaristi atau perjamuan kudus. Nah, kita menjadi umat Allah, God's people. Nah, manusia alamiah inilah yang bertolak belakang dengan manusia rohania. Manusia pneumatikos ini adalah manusia batinnya yang hidupnya ada pada level anugerah, yakni senantiasa diberi energi ilahi, empowered by the divine energy, dan mengalami proses pengudusan terus-menerus sampai mencapai keserupaan seperti Kristus. Manusia rohania ini adalah manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Sedangkan manusia alamiah adalah manusia yang hidupnya belum lahir baru di dalam Kristus, sehingga hidup mereka ada pada level kedagingan, yakni dikuasai oleh nafsu dan dosa, sehingga memang masih terikat kepada hal-hal materi, hal-hal duniawi. Empowered by the flesh, sin, and dust. Akibatnya manusia alamiah ini adalah manusia yang tidak bisa mengasihi Allah, mengenal Allah, dan hidup di dalam kebenaran, seperti yang dikatakan oleh Saint Maximus. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yang terutama adalah dia harus divine, empowered by the divine energy. Artinya dia bisa diberi kuasa untuk melepaskan diri dari hal-hal kedagingan. Nah, manusia alamiah tidak punya kekuatan itu, karena dia hidup masih belum lahir baru di dalam Kristus. Jadi dia harus punya iman, dibaptis di dalam air, memiliki kehidupan baru di situ ada empowered by the divine energy. Dengan divine energy yang diberikan, maka manusia itu punya kuasa untuk melepaskan diri dari hal-hal duniawi atau hal kedagingan. Nah, sedangkan manusia alamiah tidak punya kekuatan di situ, karena dia belum
lahir baru di dalam Kristus. Sehingga hidup mereka ada pada level kedagingan yang dikuasai oleh nafsu dan dosa. Inilah manusia alamiah ini akan menjadi manusia daging pada akhirnya karena dicengkram oleh kedagingan. Nah, saudara-saudara, manusia pada mulanya diciptakan oleh Allah dari debu dan tanah. Itu sifatnya adalah ciptaan, nature, ya, dan tidak ada terang di situ karena itu ciptaan. Nah, tetapi ketika tubuh dan tanah itu yang dibentuk menjadi tubuh, lalu dihembuskan oleh roh nafas Allah, sehingga kita punya roh yang berasal dari nafas Allah tadi, roh Allah tadi, disitulah tubuh menjadi hidup. Jadi sumber kehidupan kita itu bukan dari debu dan tanah atau tubuh kita, tetapi berasal dari roh kita sendiri. Nah, roh inilah yang harus empower by the divine energy, karena roh kita berasal dari divine energy ini. Sehingga dengan roh inilah boleh memberikan kita satu kehidupan bagi tubuh kita. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, inilah yang terhilang. Ya, divine energinya yang ada di dalam tubuh kita itu lama-lama terhilang, akibatnya kita mengalami kematian tubuh, itulah kematian fisik. Rohnya ya sudah mati karena sudah jatuh dalam dosa. Tubuh akan pelan-pelan hilang karena divine energinya makin lama makin habis. Nah, ini yang dialami oleh manusia alamiah. Manusia alamiah pada akhirnya akan diikat oleh manusia daging, oleh tubuh dan tubuhnya. Manusia sarkikos adalah mereka yang hidupnya ada pada level kedagingan, yakni dikuasai nafsu dan dosa. Empowered by the flesh, sin, and lust. Ya. Nah, perubahan yang paling dibutuhkan saat ini adalah pada diri kita sendiri. Jika manusia tidak berubah, kecuali dia lahir dari atas, kecuali jika dia menggantikan keegoisan dengan cinta, semua perubahan sains tidak ada gunanya. Sesungguhnya mereka hanya akan mempercepat kehancurannya. Seseorang pernah melihat seekor dinosaurus di museum dan berkata, apa yang terjadi pada mereka? Mengapa tidak ada dinosaurus yang hidup pada hari ini? Apa yang bisa membunuh makhluk sebesar itu? Lalu si pemandu itu menjawab, tidak ada yang membunuh mereka. Mereka hanya tidak bisa berubah dengan perubahan lingkungan mereka. Bila iklim dan lingkungan berubah, kondisinya sangat berbeda. Sehingga mereka secara bertahap mati dan akhirnya punah. Lingkungan eksternal manusia telah sangat berubah. Dia memiliki begitu banyak senjata pemusnah yang dimilikinya. Sehingga tanpa perubahan dia mungkin akan mengalami nasib seperti dinosaurus. Kita mungkin mendengar beberapa suara optimis berkata, Tuhan menciptakan manusia sebagai agen perubahan. Dia bisa mengubah dirinya menjadi ikan dan menyelam jauh dan tinggal di bawah air yang tidak takut pada hewan laut manapun. Dia bisa berubah menjadi burung dan melakukan perjalanan lebih jauh dengan muatan lebih berat, sayap lebih lebar, cakar yang lebih kencang, dan paruh daripada burung manapun. Tuhan pasti menginginkan manusia menjadi agen perubahan. Tuhan tidak akan membuat keresahan yang mengerikan dalam dirinya. Akan tetapi, perubahan esensial untuk manusia bukan berubah menjadi burung dan terbang, tetapi untuk mengubah serigala di dalam dirinya menjadi seekor anak domba. Inilah yang tidak bisa dilakukan manusia. Disinilah kita menghadapi kesulitan terbesar. Inilah kondisi seperti yang dijelaskan oleh Rasul Paulus tentang dirinya. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada pada dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu jika yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku didapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hak hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku.
Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, ini jelas ada dalam serigala di dalam diri Rasul Paulus. Roma 7 ayat 15 sampai 24. Masalahnya, kata Rasul Paulus adalah aku. Aku memiliki lebih banyak masalah dengan diriku daripada orang lain yang pernah aku temui. Dia menghalangiku, dia menyeretku ke bawah, mengacaukan segalanya untukku. Dia mempermalukan aku. Satu-satunya alasan aku berkeliaran dengannya adalah aku terjebak dengannya. Aku tidak bisa menjauh darinya. Celakalah aku. Siapa yang akan membebaskan aku? Ini bukan hanya masalah Paulus, tapi juga masalah kita, masalah umat manusia. Tapi syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dalam Roma 7 ayat 25. Nah, Cornelius menuliskan, this is where change is needed. Inilah perubahan yang kita butuhkan. Man's character, man's nature, karakter manusia, natur manusia. Ya, psikiatri tidak bisa membawa perubahan ini. Psikologi, sosiologi, pendidikan, pemerintahan, ideologi, komunis, sosialis, ataupun yang lainnya tidak bisa membawa perubahan itu. Kenapa? This is a spiritual matter. Ini masalah spiritual, masalah roh yang berasal dari rohnya Allah. Oleh sebab itu, hanya Kristus yang bisa menghasilkan perubahan radikal ini untuk membuat manusia menjadi ciptaan baru. Ya, bukan juga orang tua kita ataupun orang lain, guru kita ataupun saudara kita yang bisa melakukan itu. Oke, you are responsible now. Kita bertanggung jawab atas hidup kita sekarang. Make the right choice. Buatlah keputusan yang tepat to alter your way of life, untuk membuat hidupmu menjadi bermakna, menjadi jelas. If you repent, jika kita memilih repent, bertobat, and commit your life to Christ as God, dan berkomitmen terhadap hidupmu terhadap Kristus sebagai Allah, maka you can become a new creation. Kamu menjadi ciptaan baru. To be spiritual is to be a new creation in Christ Jesus. Menjadi rohani itu artinya menjadi ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. To keep growing by God's grace, terus bertumbuh oleh anugerahnya, menjadi serupa dengan Allah. Mari kita menjadi manusia pneumatikos yang hidupnya ada pada level anugerah, yakni senantiasa diberi energi ilahi, empowered by divine energy, dan mengalami proses pengudusan terus-menerus sampai mencapai keserupaan seperti Kristus. Jadi saudara, kita mesti berubah dari status sukikos antropos menjadi pneumatikos antropos. Manusia alamiah menjadi manusia spiritual atau manusia rohania. Nah, yang bisa mengubah itu tidak ada hal lain di dunia ini yang bisa melakukannya. Bukan pengetahuan kita, bukan kekayaan kita, bukan orang lain, ya, bukan agama, bukan ideologi, bukan filsafat, bukan ilmu pengetahuan, ya, bukan hal-hal yang lain, tetapi hanya oleh Kristus dengan penebusannya di atas kayu salib, kebangkitannya, ya, melalui curahan Roh Kudus, yaitu anugerah yang Roh Kudus curahkan. Anugerah itulah karya penebusan Kristus di atas kayu salib, itulah yang bisa mengubah serigala di dalam diri kita. Serigala itu apa? Seperti yang Rasul Paulus tuliskan dalam Roma pasal 7 tadi, yakni segala nafsu dosa kita, segala binatang buas yang ada dalam diri kita, itulah yang harus dihancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuka hati kita, percaya kepada Kristus, dan kita dibaptis di dalam Dia menjadi ciptaan yang baru. Sehingga status kita berubah dari manusia alamiah menjadi manusia rohania. Nah, saudara-saudara, saya akan membahas besok tentang apa itu manusia daging dan manusia rohania. Nah, bagian yang pertama ini adalah membahas tentang sukikos antropos. Ini adalah manusia alamiah, di mana kita sekali lagi, manusia alamiah ini adalah manusia yang hanya hidupnya pada level alamiahnya saja, yaitu natural human ability, yang artinya terikat kepada sifat-sifat duniawi. Menuruti hawa nafsu mereka, kata Yudas, mereka tidak memiliki roh Allah di dalam dirinya. Kata Yakobus,
hikmat yang digunakan adalah hikmat dari dunia, penuh dengan nafsu dan setan-setan. Ini hanya hidup pada level alamiah dengan kekuatan alamiah yang dia miliki, bukan kekuatan dari Allah. Nah, kekuatan alamiah yang dimiliki itu berasal dari roh dan tubuhnya yang masih belum dilahirkan baru, artinya masih mati. Nah, masih mati inilah akhirnya dikuasai oleh hal-hal yang gelap, hal-hal dari dunia ini. Nah, saudara-saudara, kiranya penjelasan ini boleh menolong kita. Nanti kita akan sambung kepada jenis atau manusia yang kedua, yaitu sarkikos anthropos dan pneumatikos anthropos. Nah, dari ketiga ini nanti kita akan melihat ya apa perbedaannya dan di mana pentingnya kita memahami ini sehingga kita betul-betul menjadi manusia rohania yang bertumbuh di dalam Kristus. Nah, besok kita akan membahas tentang Roma pasal 7 ayat 14, 1 Korintus 3, kemudian kita akan membahas 1 Korintus 2 dan Galatia pasal 6 tentang pneumatikos anthropos. Thank you semuanya, sampai ketemu pada pengajaran berikutnya. Bye-bye.